Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan ini adalah Oppo Find X2 Pro. Dan gue udah dipinjemin oleh Oppo Indonesia kurang lebih 2 minggu menjajal smartphone ini. Dan gue akan ceritain kepada kalian semua di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Kalau kalian pegang smartphone ini, otomatis perhatian akan tertuju ke desainnya. Ini desainnya mencolok karena beberapa hal. Pertama, warnanya. Ini varian tertinggi dari Find X2 Pro, dan warnanya juga paling nggak umum, yaitu adalah tea orange. Paduan warna yang cenderung feminim ini ketemu dengan material vegan leather di bagian belakang, serta plat berlogo Oppo berwarna emas. It's fancy, absolutely fancy. Ketimbang kata keren, gue lebih suka menyematkan kata glamour untuk warna dan materialnya ini. Kemudian untuk layout dan bentuknya, masih familiar. Oppo Find X2 Pro nggak ikut-ikutan pakai kamera model gaple yang banyak dipakai oleh smartphone baru di 2020. Layout kamera masih memanjang ke bawah dan pakai konsep punch hole di bagian depan. Tidak ada lagi mekanisme naik turun seperti di Find X dulu, but this is for greater good. Karena ini bikin smartphone ini jadi tahan air. Ini punya rating IP68, jadi ini tahan untuk tekanan air dan juga tahan untuk basah-basahan. Kemudian ngomongin hal yang paling menarik dari smartphone ini, yaitu adalah layarnya. Diberi nama Ultra Vision Screen, layarnya ini bertipe AMOLED 6,7 inci, memiliki resolusi QHD+ dengan refresh rate 120Hz, memiliki 10-bit True Billion Colors Panel, dan sudah memiliki beberapa sertifikat yang nggak main-main. Di antaranya DisplayMate Grade A+, HDR10+, dan juga sudah disertifikasi oleh TÜV Rheinland. Ibarat manusia, layar dari Find X2 Pro ini ibarat anak kuliahan, lulusan luar negeri, pinter, rajin bimbel, dan ikut kursus di mana-mana. Cemerlang sekali, dan memang ini layarnya cemerlang. Layar dengan refresh rate tinggi tidak hanya membuat tampilan lebih smooth, namun juga membuat sentuhan dan touch refresh rate-nya lebih tinggi. Efeknya respon layar terhadap sentuhan lebih tinggi juga. Ini enak banget untuk main game atau bahkan scrolling timeline Instagram. Dan sebenarnya layar refresh rate tinggi hingga 120Hz bukan cuma Find X2 Pro ini aja, tapi Find X2 Pro bisa menjalankan refresh rate 120Hz-nya di kondisi resolusi QHD+, dan bahkan juga bisa sekaligus menyalakan Ultra Vision Engine sehingga HDR enhancement-nya menyala. Ini keren, karena yang lain belum tentu bisa. Mungkin alasan ini yang membuat Oppo akhirnya menjagokan layar sebagai salah satu hal yang utama di flagship-nya kali ini. Karena yang lain belum tentu sebagus ini, ya, dan Oppo tahu itu. Dan gue rasa brand lain juga tahu itu. Lalu pertanyaannya, kenapa Find X2 Pro bisa se-powerful itu? Tentu ini nggak lepas karena prosesornya. Ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 865 dan RAM 12GB LPDDR5 dan storage 512GB. Ini membuat smartphone ini lebih dari smartphone. Ini udah seperti workstation di dalam genggaman. Sepowerful apa Snapdragon 865? Sebenarnya kalian bisa tonton detailnya di video-video gue yang sebelumnya, ada di deskripsi link videonya, jadi silahkan ditonton. Yang jelas ini adalah prosesor yang paling powerful pada saat ini, bukan hanya dalam hal komputasi, tapi juga AI. Dan ini juga udah support dengan 5G, jadi ini adalah 5G ready. Meskipun Indonesianya belum ready, tapi seenggaknya ini bisa support kalau someday nanti Indonesia udah support terhadap 5G. Bisa dipakai sejangka panjang itu, jadi ini future proof. Dan yang menjadi highlight dari smartphone ini adalah kameranya. Memiliki kamera utama 48MP dengan sensor terbaru dari Sony IMX689 yang support 12-bit main sensor dan OIS. Kemudian kamera 48MP super wide angle lens dengan sensor IMX586 dan kamera 13MP telephoto lens dengan OIS. Sedangkan untuk kamera depannya 32MP. Gue harus kasih apresiasi tertinggi untuk kamera dari Oppo Find X2 Pro, karena memang untuk sebuah teknologi ini bisa membuat gue kagum. Gak sempurna memang, tapi di atas rata-rata. Untuk kelengkapan fitur jelas lengkap. Portrait, HDR, Night Mode, Slow Mo, Expert Mode, dan AI Dazzle Color juga ada. Fitur zoom jarak jauh juga ada dengan 10x hybrid zoom dan juga 60x digital zoom. Hasilnya cukup oke, apalagi ini dilengkapi OIS, jadi lumayan stabil hasilnya. Hasil yang lebih bikin gue kagum adalah selfie-nya. Meski di kondisi backlight pada saat preview, tapi bisa kasih hasil aktual yang bagus banget. AI-nya terbukti bekerja dengan bagus di sini.
Dan untuk video, ini sanggup merekam 4K 60 fps. Dan ketika stabilisasi Ultra Steady-nya aktif, akan turun maksimal ke Full HD 60 fps. Ini sebenarnya udah cukup sih, apalagi Ultra Steady-nya nggak main-main, terutama yang versi Pro. Percayalah, nggak lagi butuh gimbal untuk rekamnya, stabil banget, dan gue suka banget sama fitur ini. Meski satu-satunya hal yang bikin gue agak kecewa adalah kamera depannya yang perekamannya hanya Full HD 30 fps aja. Jadi kalau bikin vlog pakai smartphone ini ketika ngambil kamera depan gitu, ya mentok di Full HD 30 fps, sedangkan kamera belakangnya superior banget, bisa ambil berbagai macam gambar. Ketika digabungkan biasanya tuh ada yang belang gitu kualitasnya. Jadi itu hal yang menurut gue perlu dipertimbangkan kalau kalian pengen ngevlog. Tapi yang jelas ini bukan karena kamera depannya jelek, tapi karena kamera belakangnya terlalu superior. Dan satu hal lain yang juga perlu kalian tahu adalah kemampuan SuperVOOC 2.0 flash charge di smartphone ini yang support hingga 65 watt. Mau charge dari kosong sampai penuh diklaim kurang lebih hanya 38 menit aja. Wow! Dan lagi ada 5 level perlindungan saat charge, jadi mencegah overheating atau electrical error saat charging. This is great. Jadi, menurut gua, sebagai sebuah flagship phone, Oppo Find X2 Pro ini adalah sebuah smartphone yang lengkap dan memang menawarkan yang terbaik yang dimiliki oleh Oppo. Sesuai atau tidak dengan ekspektasi kalian? Nah, itu adalah hal lain. Karena ekspektasi orang terhadap sebuah produk jelas berbeda-beda, tapi yang jelas, tiap flagship phone itu punya satu persamaan yang sama, menampilkan jati diri dari brand mereka. Dengan Find X2 Pro yang powerful dan memiliki segudang teknologi, meskipun belum sempurna karena masih ada kekurangan menurut gua di sana-sini, tapi ini bisa membawa kebanggaan untuk Oppo. Oppo bisa menunjukkan dirinya sebagai brand yang reliable dan juga memiliki teknologi yang original, ya, hasil mereka sendiri tanpa ikut-ikutan, tapi juga bagus. Contohnya SuperVOOC 2.0, kemudian ada Hybrid Zoom, kemudian juga Ultra Steady Pro. Itu adalah teknologi yang bagus dan gue suka. Tinggal bagaimana Oppo mengkomunikasikan kemampuannya ini kepada masyarakat, karena memang brand image-nya Oppo selama ini masih bertumpu kepada low segment yang dimana orang-orang tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Yang penting adalah ada barang, ada harga, ada kualitas yang cukup, nah di situ aja. Sedangkan Find X2 Pro membawa sesuatu yang baru, hal yang berbeda, teknologi yang mutakhir, dan ini perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pengguna setia dari Oppo. Bisa gue simpulkan kalau brand image yang sudah terbangun harus sedikit direvisi kalau Oppo memang mau mengarahkan ke brand image yang baru, yang lebih premium dan juga lebih berkelas. Dan Oppo Find X2 Pro ini adalah cara yang tepat untuk memulainya. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan question of the day untuk video kali ini adalah, apa pendapat kalian terhadap smartphone ini yang warnanya mirip sama baju gue ya? Ya, tuliskan di bagian komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!